Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Rusdi ingin menjelaskan tentang proses reengineering pada PT Media Utama Indonesia. Persaingan dalam industri retail menjadi besar untuk bersaing dan tentu saja harus menjadi terbaik dan harus dapat berinovasi terutama dalam hal penjualan barang atau produk. Maka tidak hanya dapat mengandalkan pasar semata, namun terdapat pula alternatif untuk melakukan ekspansi dalam proses penjualan suatu produk menyadari pelaku bisnis yang menyajikan. Maka dalam hal ini, PT Media Utama Indonesia Tbk muncul untuk menjadi jawaban dalam tantangan peluang bisnis di bidang retail dengan mengusung kepuasan pelanggan dengan memberikan servis yang baik berupa tempat yang nyaman dan juga mudah dijangkau. Dasar-dasar teori dalam bisnis ini yang pertama adalah teori pembelian. Menurut Rianto Bambang pada tahun 1995 dalam buku Dasar-Dasar Pembelian menyatakan bahwa pembelian merupakan sistem aplikasi siklus pengeluaran yang umum. Kemudian menurut Sofyan Asabri, pembelian adalah salah satu fungsi yang penting dalam berhasilnya proses suatu perusahaan. Sedangkan menurut Mulyadi, aktivitas dalam proses pembelian barang adalah permintaan pembelian, pemilihan barang, pendapatan pembelian, penjualan barang, catatan kehadiran pembelian. Kemudian tahap proses prosedur pembelian. Yang pertama, prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur permintaan, ini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam bentuk formulir surat pengajuan pembelian kepada divisi pembelian. Yang kedua, prosedur permintaan penawaran harga pemilihan supplier. Prosedur ini fungsi divisi pembelian mengirimkan surat penawaran harga kepada para supplier untuk memperoleh informasi harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain. Ada juga prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, divisi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada supplier yang dipilih dan memberitahukan kepada divisi lain dalam perusahaan, misalnya divisi penerimaan, divisi yang meminta barang, dan divisi pencatatan utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun prosedur penerimaan barang, prosedur ini divisi penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kualitas, dan mutu barang yang diterima dari supplier dan membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan barang dari supplier tersebut apakah sesuai permintaan atau tidak. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka barang tersebut wajib dikembalikan ke supplier di hari yang sama melalui surat jalannya dicoret tadi sesuai jumlah yang diterima. Yang kelima, prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, divisi akuntansi memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pembelian, surat order pembelian atau purchasing, order laporan penerimaan barang dan faktur dari supplier. Yang terakhir, prosedur distribusi pembelian. Prosedur ini yang meliputi distribusi rekening untuk debit dari transaksi pembelian demi kepentingan pembuatan laporan manajemen dari sebuah perusahaan. Ada pula beberapa prinsip dalam procurement. Yang pertama, efisiensi. Persediaan barang dan jasa untuk menggunakan sumber daya yang tersedia demi memperoleh barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan dengan waktu yang optimal. Kemudian efektif. Prinsip efektif dalam persediaan barang dan jasa dengan sumber daya yang tersedia untuk memperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat maksimal dan optimal. Kemudian persaingan sehat. Prinsip persaingan sehat dalam persediaan barang dan jasa adanya persaingan terjangkau penyedia barang dan jasa berdasarkan adat dan norma persediaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan. Kemudian terbuka. Pengadaan barang dan jasa yang memberikan kesempatan kepada semua para penyedia barang dan jasa untuk yang berkompeten untuk mengikuti dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian transparansi. Persediaan barang dan jasa yaitu memberikan informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang bermain dalam mengikuti proses persediaan barang tersebut. Ada juga akuntabilitas. Dalam persediaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan penyedia barang dan jasa kepada para pihak yang beragam berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perusahaan undangan yang berlaku. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan
Dalam penelitian ini, data bersumber dari PT Utama Indonesia Tbk yang bertempat di Jalan Muhammad Tamrin nomor 9, Kompol, Tangerang, pada tempat departemen di head office yang berada di tempat-tempat berikut: marketing, finance, science, fraud, operation, accounting, merchandising, general affair, IT. Pengambilan data dilakukan mengenai penyebaran nasional, wawancara, dan pengamatan langsung. Langkah awal yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Office Excel 2010 lalu diupdate dengan SPSS 2022. Berdasarkan pada hasil pengolahan program tersebut, maka akan dianalisis secara deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan retail ini tertarik dari populasi yang ada, yaitu sebanyak 153 orang yang bersumber dari berbagai divisi. Jumlah populasi 153 orang dengan taruh kesalahan yang digunakan peneliti yakni 5%, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: N sama dengan 153 per 1 plus 153 kali 0,0 kuadrat yang dapat hasil 110. Berdasarkan hasil perhitungan, maka sampel yang diambil dari 9 departemen milik 111 populasi dari hasil perhitungan tersebut. Pengajian yang dilakukan oleh peneliti kita ditambahkan dengan pengajian SWOT yang dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, tahap pengambilan data, kemudian tahap analisis, dan terakhir tahap pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 4T, yaitu tempat harga, tempat waktu, tempat jumlah, dan tempat waktu, dan perhitungan SSS untuk menentukan proses pemulihan balance secara optimal. Sesuai hasil analisa regresi linear berkaitan pada barat akibat di PTBD Utama Indonesia, maka dapat disebutkan sebagai berikut: yang pertama mengenai tempat harga, yang kedua mengenai tempat waktu, yang ketiga mengenai tempat jumlah, yang keempat terakhir mengenai tempat. Sekian dari saya.